sudah cukup untuk melukai seorang elit doseng bintang 3 jika tanpa persiapan. Namun meski demikian, Xiaoyan tidak berani lengah. Karena bagaimanapun juga, 3 Raja Naga adalah ahli kuat. Apalagi mereka adalah anggota suku naga yang memiliki tubuh fisik paling kuat di dunia, sekuat janji-janji pejabat saat kampanye. Dan benar saja, beberapa saat kemudian dari dalam badai api terdengar raungan naga yang dipenuhi kemarahan. Badai api menyebar dan 3 naga raksasa muncul di hadapan Xiaoyan. Ini adalah wujud asli dari 3 Raja Naga. Meski telah berhasil bertahan dari serangan mematikan, tetapi kondisi tubuh mereka tetap terlihat compang-camping, seperti pejabat Konoha agar terlihat sederhana. Di tubuh mereka terdapat banyak luka, darah naga mengalir tanpa henti, kayak uang korupsi yang mengalir masuk kantong pejabat. Namun bukannya bertobat, 3 Raja Naga malah semakin beringas dan berniat untuk menghabisi Xiaoyan. Xiaoyan menatap 3 sosok naga raksasa itu dengan serius, sebelum ketiganya serempak melepaskan serangan pilar cahaya ke arahnya. Tidak ada ruang bagi Xiaoyan untuk menghindar. Tanpa pilihan lain, Xiaoyan menggunakan teknik reinkarnasi kemarahan Buddha. 4 jenis api surgawi segera berputar membentuk cakram di tangannya, melepaskan pilar cahaya emas untuk memblokir serangan gabungan 3 Raja Naga. Benturan kuat kembali terjadi, seluruh tempat seakan terdiam sesaat sebelum ledakan dahsyat bergema dari titik tabrakan. Gelombang energi penghancur menyebar ke segala arah. Tubuh Xiaoyan tergoncang hebat, dari mulutnya memuntahkan seteguk sirup marjan. Sementara 3 Raja Naga kembali terhempaskan oleh ledakan tersebut. Ketiganya meraung marah, seakan-akan kesadaran mereka telah hilang. Yang tersisa hanya keinginan untuk bertarung. Mereka sama sekali tidak percaya 3 ahli doseng bintang 3 seperti mereka ternyata belum mampu untuk mengantarkan Xiaoyan ke alam barzah. Dengan susah payah Xiaoyan kembali menstabilkan tubuhnya. Meski tahu resikonya, ia berencana untuk kembali menggunakan teknik kemarahan ilahi Huang Quan. Namun pada saat ini tubuhnya telah terluka dalam. Rasa migrain yang tak terbayangkan menusuk kepalanya ketika ia memaksakan diri untuk menggunakan teknik kemarahan ilahi Huang Quan. Meskipun serangan kemarahan ilahi Huang Quan menghantam 3 Raja Naga, tetapi kekuatannya tidak sekuat seperti sebelumnya. Apalagi 3 Raja Naga masih menggunakan tubuh naga mereka. Dalam serangan itu, Raja Naga Utara pulih lebih cepat. Ia berubah ke wujud manusianya. Dalam sekejap ia melesat dan menghantam tubuh Xiaoyan dengan satu pukulan penuh. Darah segar menyembur dari mulut Xiaoyan. Namun pada saat yang sama, Xiaoyan juga membalas dengan sebuah serangan tak terduga. Teratai api 4 warna terbentuk di tangannya dan diledakkan dari jarak yang begitu dekat. Ledakan itu melemparkan Raja Naga Utara ke belakang. Darah segar dimuntahkan dari mulutnya. Namun demikian, Xiaoyan masih belum bisa bernapas lega. 2 Raja Naga lainnya sudah melesat ke arahnya. Pada saat ini, Xiaoyan telah benar-benar kehabisan tenaga. Ia hanya bisa terdiam tanpa bisa melawan serangan cepat tersebut. Tepat ketika malakul maut sudah mengintai, jantung Xiaoyan berdetak kencang. Garis darah aneh yang jauh tersembunyi di dalam tubuhnya tiba-tiba bergejolak. Energi asing mengalir deras memenuhi setiap pembuluh darahnya. Xiaoyan sendiri tidak sempat memahami apa yang telah terjadi, sampai ia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Lengan Raja Naga Selatan telah terpotong. Xiaoyan pun segera mengalihkan pandangannya. Di sana telah berdiri Zian, si gadis seksi dan Bahenol alias Bahlil Etanol, sedang memegang sebuah pedang emas. Dari pedang itu terpancar tekanan yang mengerikan yang bahkan membuat Xiaoyan merasa tertekan. Raja Naga Selatan yang terpotong tangannya akhirnya menyadari bahwa senjata di tangan Zian adalah pedang pembunuh naga. Teknik warisan tertinggi suku naga yang hanya bisa dipanggil oleh Kaisar Naga sejati dengan garis keturunan paling murni. Pedang pembunuh naga bukan sekedar senjata.
melainkan teknik khusus untuk menghukum para naga yang suka korupsi, menyalahgunakan jabatan, dan lelet dalam mengambil keputusan kebijakan. Di hadapan pedang pembunuh naga, sekuat apapun pertahanan anggota suku naga, tak ubahnya seperti kertas rapuh. Pedang ini sangat tajam jika digunakan untuk memotong anggaran. Fakta bahwa Jian dapat memanggil pedang pembunuh naga dengan kekuatannya yang hanya berada di ranah Doseng bintang 4, hal ini membuat 3 Raja Naga merasa ketakutan. Seluruh Pulau Naga Timur menjadi sunyi. Semua anggota suku naga dapat merasakan tekanan dari garis keturunan mereka sendiri. Bahkan Suanmo dan beberapa tetua lainnya tidak dapat menyembunyikan keterkejutan di wajah mereka. Bagi mereka, pedang pembunuh naga adalah simbol mutlak kekuasaan Kaisar Naga. Dengan munculnya pedang ini, posisi Xian sebagai Kaisar Naga tidak lagi bisa diganggu-gugat. Bahkan jika digugat ke pengadilan, hasilnya tetap sama, bro. Yang kuasa yang menang. Satu persatu prajurit dari 3 Pulau Naga akhirnya berlutut menyerah pada kekuasaan garis keturunan. Situasi telah berpihak pada Pulau Naga Timur. Sementara itu, Raja Naga Barat dan Selatan memilih untuk buru-buru melarikan diri demi menyelamatkan hidupnya. Namun tidak semudah itu, Pergoso. Xian tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Pedang pembunuh naga diayunkan dan satu tebasan langsung menembus pertahanan Raja Naga Barat. Zirah naga yang konon katanya sangat kuat tak tertembus hancur seketika. Tubuhnya terbelah dengan luka mengerikan. Melihat rekannya terluka oleh satu serangan membuat Raja Naga Selatan merasa panik seedan-edannya. Dalam pikirannya, kekuatan pedang pembunuh naga benar-benar di luar nalar. Di sisi lain, Xiaoyan tampak melongo. Teratai apinya bahkan hanya mampu melukai 3 Raja Naga. Sementara satu tebasan Xian hampir mengantarkan Raja Naga ke alam baka. 2 Raja Naga yang tersisa begitu ketakutan. Sembari diliputi kepanikan, keduanya mencoba melarikan diri. Namun Xian kembali mengayunkan pedangnya. Dalam situasi hidup dan mati itu, Raja Naga Utara dan Selatan terpaksa melepaskan teknik pertahanan terakhir mereka, yaitu lonceng Kaisar Naga. Namun pelindung itu hanya mampu menahan sebagian kecil dari kekuatan pedang pembunuh naga. Lonjakan energi menghancurkan lonceng itu, membuat kedua Raja Naga kehilangan kaki dan berubah menjadi naga yang lumpuh. Tak mau membuang waktu lagi, Xian berusaha mengakhiri semuanya dalam satu serangan. Namun siapa sangka, tubuhnya telah mencapai batasnya. Mulutnya memuntahkan darah emas dan serangan terakhirnya tidak bisa dilepaskan sepenuhnya.